Selamat bertemu kembali di channel saya, Syihotang Harlan Official. Di sini saya mau membahas tanah wakaf bagian 3 ya, yaitu mengenai tata cara mewakafkan tanah dan pengurusan sertifikat tanah wakaf ya. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Dasar hukum pembahasan mengenai tanah wakaf ini yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang tanah wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 ya. Kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang ya. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf di Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ya. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Kemudian keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013. Kemudian Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf ya. Itu dasar hukum utamanya. Untuk memulai, saya ingin mengawali kembali dengan pengertian tanah wakaf ya. Tanah wakaf adalah suatu perbuatan hukum untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda milik untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah ya. Dari pengertian ini dikaitkan dengan objek wakaf berupa tanah. Saya mau jelaskan lebih lanjut bahwa pihak yang melakukan perbuatan hukum untuk memisahkan dan atau menyerahkan tanah itu disebut dengan wakif ya. Kemudian pihak yang menerima penyerahan tanah disebut dengan najir ya. Serta pihak penerima manfaat tanah yang diwakafkan itu disebut mauquf alaih ya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana tata cara mewakafkan tanah tersebut ya. Tata cara mewakafkan tanah adalah sebagai berikut. Pertama, wakif atau kuasanya datang menghadap kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW ya, untuk menyampaikan kehendaknya untuk mewakafkan tanah. Dan wakif ini melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan ya pada waktu menghadap ya. Yang paling sedikit meliputi antara lain satu ya, nama dan bukti identitas wakif ya. Apabila wakifnya organisasi, maka nama dan bukti identitas yang dicantumkan ataupun dilampirkan adalah nama dan bukti identitas pengurus organisasi.
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Ya. Kemudian apabila wakilnya badan hukum, maka nama dan bukti identitas yang dicantumkan ataupun dilampirkan adalah nama direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. 2. Nama dan bukti identitas najir ya. Mengenai ini, apabila najirnya organisasi, maka nama dan bukti identitas yang dicantumkan ataupun dilampirkan adalah nama dan bukti identitas pengurus organisasi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Ya. Sedangkan apabila najirnya badan hukum, maka nama dan identitas yang dicantumkan ataupun dilampirkan adalah nama dan identitas yang ditetapkan oleh badan hukum sesuai dengan ketentuan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Ya. 3. Nama dan identitas 2 orang saksi. Ya. 4. Data dan atau sertifikat atas tanah atau bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah. Ya. Serta keterangan tanah wakaf. 5. Izin atau persetujuan dari suami atau istri kepada wakil jika wakilnya suami atau istri, ya. Apabila tanah yang diwakafkan itu merupakan harta bersama dari suami istri yang bersangkutan, ya. 6. Surat pernyataan dari yang bersangkutan atau wakil diketahui oleh kepala desa atau lurah dan dikuatkan camat setempat, ya, yang menyatakan bahwa tanah yang diwakafkan itu tidak dalam sengketa atau perkara sitaan dan tidak dijaminkan. Ya. Kedua, setelah diteliti oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf bahwa persyaratan administrasi lengkap dan keadaan fisik tanah yang hendak diwakafkan memenuhi syarat, maka wakil atau kuasanya menyampaikan atau menyatakan ikrar wakaf atas tanah itu kepada najir, ya, yang diucapkan secara lisan dan atau tertulis yang diterima oleh mauquf alaih, yaitu pihak yang mendapat manfaat dari wakaf itu, ya, serta disaksikan paling sedikit 2 orang saksi, ya. Dalam pernyataan ikrar wakaf ini sekaligus diserahkan tanah kepada najir, ya. Kemudian akta, ya, maksud kami ikrar wakaf ini dituangkan dalam akta ikrar wakaf atau AIW, di mana akta AIW ini ditandatangani oleh wakil, najir, dan mauquf alaih serta disahkan oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf, ya, atau PPAIW. Sekaitan dengan tata cara perwakafan tanah ini, ada beberapa ketentuan yang penting diketahui, ya. 1, bahwa ikrar wakaf harus disampaikan dalam majelis ikrar wakaf yang terdiri dari wakil, najir, mauquf alaih, dan 2 orang saksi, ya. 2, bahwa pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW untuk tanah wakaf adalah kepala kantor urusan agama atau kuas kecamatan setempat, ya, atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf di kecamatan yang bersangkutan. Juga notaris yang ditetapkan ataupun diangkat oleh Menteri Agama di kabupaten kota setempat, ya.
Tiga, bahwa ikrar wakaf dapat juga dituangkan dalam bentuk antara lain wakaf khairi ya, dan wakaf ahli, di mana wakaf ahli ini adalah untuk kesejahteraan umum sesama kerabat saudara atau nasab dengan wakil. Apabila sesama kerabat saudara pada wakif ahli kenyataannya sudah punah, maka wakaf ahli ini demi hukum status wakaf ahli menjadi wakaf khairi ya. Dan wakaf khairi ini peruntukannya ditetapkan oleh Menteri Agama ya, berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia atau BWI. 4. Bahwa salinan akta ikrar wakaf dikeluarkan rangkap 7 yang disampaikan kepada wakif, kepada najir, kepada mauquf alaih, kepada kepala kantor pertahanan kabupaten kota setempat, kepada kepala kantor Kementerian Agama kabupaten kota setempat, yang disampaikan dalam waktu paling lama 21 hari sejak akta ikrar wakaf atau AIW ditandatangani ya. Juga disampaikan kepada Badan Wakaf Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya. 5. Bahwa apabila tanah hak milik, HGB, HGU, hak pakai yang diwakafkan hanya sebagian dari luas tanah yang bersangkutan, maka terlebih dahulu dilakukan pengukurannya untuk pemisahan sertifikat bagian tanah yang diwakafkan dari hak atas tanah tersebut ya. Kemudian sertifikat hasil pemisahan itu dibuatkan akta ikrar wakaf atau AIW ataupun akta pengganti akta ikrar wakaf atau APAIW ya. 6. Bahwa apabila pada sertifikat hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara terdapat catatan bahwa diperlukan izin jika hendak dialihkan, maka supaya tanah ini dapat diwakafkan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang ya. 7. Bahwa jika mauquf alaih adalah masyarakat luas atau publik, maka kehadiran mauquf alaih dalam majelis ikrar wakaf tidak disyaratkan ya. 8. Bahwa apabila perbuatan wakaf belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf atau AIW, sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk atau karina, dan juga diketahui 2 orang saksi, serta wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, yang mengakibatkan tidak mungkin lagi dibuat akta ikrar wakaf, maka dibuat akta pengganti akta ikrar wakaf atau APAIW dari pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW ya. Sekarang mengenai tata cara mewakafkan tanah. Tata cara mewakafkan tanah wakaf yang belum pernah dibuat akta ikrar wakafnya ya. Pertama, masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan tanah wakaf dan atau mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf atas tanah yang dikuatkan dengan adanya petunjuk atau karinah tentang keberadaan tanah wakaf, mengajukan permohonan kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW setempat ya, untuk dibuatkan akta pengganti
Akta Ikrar Wakaf atau APIW. Ya. Dengan ketentuannya, apabila masyarakat dan dua saksi tadi tidak mengajukan permohonan atau tidak ada yang mengajukan permohonan, maka yang mengajukan permohonan kepada pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf atau APIW dalam pembuatan akta pengganti Akta Ikrar Wakaf atau APIW adalah kepala desa atau lurah setempat. Yang lurah yang setempat dengan keberadaan benda wakaf itu ya. Mengenai kepala desa ini atau lurah ini adalah wajib ya untuk mengajukan permohonan kepada PPAIW atau pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk pembuatan akta pengganti Akta Ikrar Wakaf atau APIW. Dalam permohonan itu didasarkan pada A. berbagai petunjuk ya atau karina, B. keterangan dua orang saksi, C. keterangan nagir ya. Ini menjadi dasar kepala desa memohonkan atau masyarakat atau dua saksi itu. Dua, pejabat pembuat, maksud kami dua ya. Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Najir wajib menyampaikan akta pengganti Akta Ikrar Wakaf atau APIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat ya, dalam rangka pendaftaran tanah wakaf di dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak ditandatanganinya akta pengganti Akta Ikrar Wakaf atau APIW. Berikut mengenai tata cara pengurusan sertifikat tanah wakaf yang dilakukan melalui mekanisme pendaftaran tanah ya. Tata cara ini dibagi menjadi 8 ya, sesuai dengan objeknya. 1. Pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah sertifikat milik ya. 2. Pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah milik adat. 3. Pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah sertifikat HGU, HGB, dan hak pakai di atas tanah negara ya. 4. Pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah sertifikat HGB dan hak pakai di atas tanah sertifikat hak pengelolaan atau hak milik ya. 5. Pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari sertifikat hak milik atas satuan rumah susun ya. 6. Pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah negara. 7. Pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari asal tanah pengganti tanah wakaf yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum ya. 8. Pendaftaran tanah wakaf karena perubahan najir. Baiklah, mari kita bahas satu demi satu ya, pengurusan ataupun pendaftaran itu. Pertama, pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah sertifikat milik ya. Tata caranya 1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf asal tanah sertifikat milik secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat dengan cara mengisi formulir permohonan yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan, dan pada permohonan itu dibubuhi materi yang cukup ya.
Dalam permohonan ini dilampirkan persyaratan, yaitu berupa A. Surat ukur, B. Sertifikat hak milik yang diwakafkan, C. Akta ikrar wakaf atau AIW, atau akta pengganti akta ikrar wakaf atau APIW, D. Surat pengesahan najir dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat atau Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ya, atau dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama kecamatan setempat. E. Surat pernyataan dari najir bahwa tanah yang diwakafkan tidak dalam sengketa, tidak sita, dan tidak dijaminkan ya. 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan kemudian menandatangani dan menerbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama najir serta mencatat dalam buku tanah hak milik dan sertifikat hak milik yang diwakafkan itu, yaitu pada kolom perubahan yang telah tersedia, dibuat dengan kalimat seperti ini ya. Hak atas tanah ini hapus berdasarkan akta ikrar wakaf atau AIW, atau akta pengganti akta ikrar wakaf atau APIW, tanggal, nomor, dan diterbitkan sertifikat tanah wakaf nomor nama desa sesuai surat ukur, tanggal, nomor, luas meter persegi ya. Itu kalimat yang dibuat di dalam buku tanah hak milik dan sertifikat hak milik yang diwakafkan. Kedua, mengenai pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah milik adat ya. Tata caranya yaitu 1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah milik adat secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat dengan cara mengisi formulir permohonan yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Kota tersebut ya. Dan pada permohonan ini ditandatangani dengan dibubuhi materai yang cukup ya. Pada permohonan pendaftaran ini dilampirkan persyaratan berupa A. Peta bidang tanah atau surat ukur sebagai hasil pengukuran yang dimohonkan tersendiri sebelumnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat ya. Nah, tanah milik adat belum terdaftar ya, belum bersertifikat. Jadi dilakukan pengukuran. B. Bukti kepemilikan tanah milik adat yang sah. C. Akta ikrar wakaf atau AIW, atau akta pengganti akta ikrar wakaf atau APIW ya. D. Surat pengesahan najir dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat atau dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama kecamatan setempat ya. E. Surat pernyataan dari najir atau wakif, atau surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat ya, atau dari tokoh masyarakat ya, yang menyatakan bahwa tanah yang diwakafkan tidak dalam sengketa, tidak sita, dan tidak dijaminkan ya. 2. Apabila permohonan pendaftaran telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan menandatangani dan menerbitkan surat keputusan
penegasan ya sebagai tanah wakaf atas nama Najir yang bersangkutan. 3. Berdasarkan surat keputusan penegasan sebagai tanah wakaf tersebut ya, maka kepala kantor pertahanan kabupaten kota yang bersangkutan menandatangani dan menerbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama Najir yang bersangkutan ya. Jelas ya? Ketiga, mengenai pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah sertifikat hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai di atas tanah negara. Ya. Tata caranya, 1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah HGU, HGB, hak pakai di atas tanah negara secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat ya, dengan cara mengisi formulir permohonan yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan. Di dalam permohonan ini ditandatangani dengan dibubuhi materai yang cukup. Kemudian pada permohonan pendaftaran ini harus dilampirkan persyaratan, yaitu berupa A. Surat ukur sebagai hasil pengukuran yang dimohonkan tersendiri sebelumnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat untuk keperluan pemisahan, karena yang diwakafkan hanya sebagian dari sertifikat HGU, HGB, dan hak pakai di atas tanah negara tersebut ya. Ya. B. Sertifikat hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai yang diwakafkan ya. C. Akta ikrar wakaf atau AIW atau akta pengganti akta ikrar wakaf atau AP/AIW. D. Surat pengesahan Najir yang bersangkutan dari Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA kecamatan setempat, atau dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama di kecamatan setempat ya. E. Surat pernyataan dari Najir bahwa tanah yang diwakafkan tidak dalam sengketa, tidak sita, dan tidak dijaminkan. 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menandatangani dan menerbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama Najir ya, serta mencatat dalam buku tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan sertifikat hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai yang diwakafkan, yaitu pada kolom perubahan yang telah tersedia, dengan membubuhkan kalimat hak atas tanah ini hapus berdasarkan akta ikrar wakaf atau AIW atau akta pengganti akta ikrar wakaf atau AP/AIW tanggal nomor dan diterbitkan sertifikat tanah wakaf nomor kemudian nama desa atau kelurahan sesuai surat ukur tanggal nomor luas meter persegi ya. Itu kalimatnya yang dicantumkan. Keempat ya, mengenai pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah sertifikat HGB dan hak pakai di atas tanah sertifikat hak pengelolaan atau hak milik ya. Tata caranya, 1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah HGB, hak pakai di atas tanah hak pengelolaan dan hak milik atau hak milik secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat, yaitu dengan cara mengisi formulir permohonan yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan ya.
dan pada permohonan ini ditandatangani dengan dibubuhi materai yang cukup, ya. Pada permohonan pendaftaran ini dilampirkan persyaratan, ya, berupa A. Surat ukur, B. Sertifikat HGB hak pakai yang diwakafkan, C. Akta ikrar wakaf atau AIW atau akta pengganti akta ikrar wakaf, D. Surat izin pelepasan dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik. Ini sebagai persyaratan yang diperlukan jika untuk yang diwakafkan itu dimaksudkan untuk jangka waktu selamanya, ya. E. Surat pengesahan nazir dari Kepala Kantor Urusan Agama atau KUAS kecamatan setempat, ya, atau dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama di kecamatan yang bersangkutan, ya, atau setempat. F. Surat pernyataan dari nazir yang menyatakan bahwa tanah yang diwakafkan tidak dalam sengketa, tidak sita, dan tidak dijaminkan, ya. 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan menandatangani dan menerbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama nazir, ya, dan mencatat dalam buku tanah HGB atau hak pakai dan sertifikat HGB atau hak pakai yang diwakafkan, yaitu pada kolom perubahan yang telah tersedia dengan membubuhkan kalimat, ya, hak atas tanah ini hapus berdasarkan akta ikrar wakaf atau AIW atau akta pengganti akta ikrar wakaf atau APIW, tanggal titik-titik, nomor titik-titik, dan diterbitkan sertifikat tanah wakaf nomor titik-titik garis miring nama desa, ya, koma sesuai surat ukur tanggal titik-titik, nomor titik-titik, luas titik-titik meter persegi, ya. Itu kalimatnya yang dibubuhkan. Kelima, mengenai pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari sertifikat hak milik atas satuan rumah susun, ya. Tata caranya yaitu 1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari sertifikat hak milik atas satuan rumah susun secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat, ya, yaitu dengan cara mengisi formulir permohonan yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Kota itu, dan permohonan ini ditandatangani dengan dibubuhi materai yang cukup, ya. Pada permohonan pendaftaran ini dilampirkan persyaratan berupa A. Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang diwakafkan, B. Akta ikrar wakaf atau AIW atau akta pengganti akta ikrar wakaf atau APIW, itu B-nya. C. Surat pengesahan nazir dari Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA kecamatan setempat atau dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama di kecamatan setempat, ya. 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan menandatangani dan menerbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama nazir, serta juga mencatat dalam buku tanah dan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang diwakafkan, yaitu pada kolom perubahan yang tersedia dengan membubuhkan kalimat antara lain hak milik atas satuan rumah susun ini hapus berdasarkan akta ikrar wakaf atau AIW
atau akta pengganti akta ikrar wakaf atau APIW tanggal nomor dan diterbitkan sertifikat tanah wakaf nomor garis miring disebutkan nama desa atau kelurahan ya, sesuai surat ukur maksud kami surat ukur tanggal nomor luas meter persegi. Itu kalimat yang dibubuhkan. Keenam, mengenai pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah negara ya. Tata caranya: 1. Pemohon mengajukan permohonan penegasan tanah negara yang diwakafkan sebagai tanah wakaf secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat ya, yaitu dengan cara mengisi formulir permohonan yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dengan dibubuhi materai yang cukup serta ditandatangani yang bersangkutan atau kuasanya ya. Kemudian pada permohonan pendaftaran ini dilampirkan persyaratan berupa A. Akta ikrar wakaf atau AIW atau akta pengganti akta ikrar wakaf atau APIW. B. Surat pengesahan najir dari Kepala Kantor Urusan Agama atau kecamatan setempat ya, atau dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama di kecamatan setempat. C. Bukti perolehan tanah atau alas hak tanah atas nama wakif ya. D. Peta bidang tanah atau surat ukur, yaitu sebagai hasil pengukuran atas tanah negara yang diwakafkan yang dimohonkan tersendiri sebelumnya ya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat. E. Surat pernyataan dari najir atau wakif atau surat keterangan dari kepala desa atau lurah atau dari tokoh masyarakat setempat ya, yang menyatakan bahwa tanah yang diwakafkan tidak dalam sengketa, tidak perkara, tidak sitaan dan tidak dijaminkan ya. 2. Apabila permohonan telah memenuhi syarat ataupun lengkap, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan menandatangani dan menerbitkan surat keputusan penegasan sebagai tanah wakaf atas nama najir. 3. Berdasarkan surat keputusan penegasan sebagai tanah wakaf atas nama najir itu, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan menandatangani dan menerbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama najir yang bersangkutan ya. Ketujuh ya, mengenai pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari asal tanah pengganti tanah wakaf yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum ya. Mengenai ini rasanya perlu terlebih dahulu saya jelaskan bahwa pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah pengganti dapat dilakukan apabila tanah pengganti itu sudah bersertifikat ya, atau memiliki bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kepada berita acara pelepasan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat ya, sehingga statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara sejak ditandatanganinya berita acara pelepasan dimaksud ya. Kemudian yang ini, tanah pengganti ini dapat dimohonkan sertifikat tanah wakaf. Tata caranya ya: 1. Pemohon mengajukan permohonan tanah wakaf atas tanah pengganti yang berstatus tanah negara
secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kota setempat, yaitu dengan cara mengisi formulir permohonan yang tersedia di Kantor Pertahanan Kabupaten Kota yang bersangkutan, ya. Dan permohonan ini ditandatangani dengan dibubuhi materi yang cukup, ya. Kemudian pada permohonan pendaftaran ini dilampirkan persyaratan berupa A. Sertifikat bekas hak atas tanah atau bukti kepemilikan tanah atas tanah pengganti, ya. B. Akta peralihan hak atas tanah atau peralihan tanah dari pemilik tanah pengganti, ya, dari pemilik tanah pengganti kepada najir yang berhak untuk dan atas nama pemegang tanah wakaf, ya. C. Surat keputusan persetujuan mengenai tukar ganti benda wakaf atau tanah wakaf dari Menteri Agama, ya. D. Berita acara mengenai tukar ganti benda wakaf atau tanah wakaf. E. Surat pernyataan dari najir atau wakif atau surat keterangan dari kepala desa atau lurah atau dari tokoh masyarakat setempat yang menyatakan bahwa tanah pengganti tidak dalam sengketa, tidak perkara, tidak sitaan, dan tidak dijaminkan. 2. Apabila permohonan telah memenuhi syarat ataupun lengkap, maka Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kota yang bersangkutan menandatangani dan menerbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama najir serta mencatat dalam buku tanah, ya, dan pada sertifikat tanah wakaf, yaitu pada kolom yang tersedia, yaitu kolom bagian perubahan, dengan membubuhkan kalimat, ya, bidang tanah wakaf ini merupakan pengganti dari bidang tanah wakaf sertifikat nomor titik-titik garis miring di nama desa atau kelurahan, luas titik-titik meter persegi. Ini kalimatnya yang dicantumkan, ya. Terakhir, ya, ke-8, mengenai pendaftaran perubahan nama najir, ya. Perubahan nama najir di sini adalah disebabkan karena hal-hal sebagai berikut, ya. 1. Karena najir yang lama meninggal dunia berhalangan tetap mengundurkan diri, diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia, ya. 2. Karena najir bubar atau dibubarkan sesuai ketentuan anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang bersangkutan, ya. 3. Karena najir persorangan yang lama menjadi najir organisasi atau badan hukum, ya. Atau sebaliknya, najir organisasi atau badan hukum menjadi najir persorangan, ya. Itu pergantian itu disebabkan ini, ya. Pendaftaran perubahan najir ini tata caranya yaitu 1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran perubahan najir secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kota setempat, yaitu dengan cara mengisi formulir permohonan yang tersedia di Kantor Pertahanan Kabupaten Kota yang bersangkutan. Dan permohonan ini ditandatangani dengan dibubuhi materi yang cukup, ya. Kemudian pada permohonan ini dilampirkan persyaratan berupa A. Keputusan penetapan najir pengganti dari Badan Wakaf Indonesia. B. Surat persetujuan dari wakif atau ahli waris wakif apabila wakif sudah meninggal dunia, ya. C. Anggaran dasar organisasi atau anggaran dasar badan hukum berikut pengesahannya,
ini adalah sebagai syarat tambahan untuk najir organisasi atau badan hukum. Ya. D. Sertifikat tanah wakaf. 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan kemudian melakukan pencoretan dan pencatatan penggantian najir dalam sertifikat, ya, dan buku tanah sertifikat tanah wakaf yang diganti najirnya, ya. Sebagai catatan, ya, untuk sertifikat, ya, tanah wakaf ini, bahwa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang telah ditunjuk ataupun ditetapkan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN sebagai Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang melaksanakan pendaftaran tanah secara elektronik, maka sertifikat tanah wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat elektronik, ya, atau sertifikat tanah wakaf L, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilahkan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini, atau WA 0812 512 40.000, atau email harlen@gmail.com, yang pada kesempatan pertama nanti akan saya jawab, ya, dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.